Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Manggunawan SPT. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 jurusan Agribisnis Ternak Unggas dengan tema persiapan kandang dan peralatan kandang dengan subtema pembuatan brooding pada mata pelajaran Agribisnis Ternak Unggas Petelur. Untuk itu saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan strategi pembelajaran praktikum yang melibatkan seluruh siswa dari kelas 11 jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama di ruangan praktikum. Ya, sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu. Siapa yang bisa hadir? Bapak. Ada semua ya? Semua. Ya, semua. Baik. Kemarin kita sudah masuk di identifikasi penyakit. Kita melakukan praktikum bedah bangkai. Sekarang kita masuk di materi ini. Menerapkan persiapan kandang dan alat untuk pemeliharaan unggas petelur. Jadi kita masuk di agribisnis pembibitan unggas petelur. Iya. Kita masuk di KD-nya, KD yang 3.1, menerapkan persiapan kandang dan alat untuk pemeliharaan unggas petelur. Yang 4.1-nya melakukan persiapan kandang dan alat untuk pemeliharaan unggas petelur. Adapun IPK pencapaian kompetensinya yaitu menerapkan konsep dan tujuan persiapan kandang dan alat untuk menganalisis. Yang kedua, menganalisis efektivitas program persiapan kandang di dalam pemeliharaan unggas petelur. Jadi yang IPK pengetahuannya, yang keterampilannya melaksanakan persiapan brooding untuk pemeliharaan fase starter dalam pemeliharaan ternak unggas petelur. Yang kedua ini membuat laporan pelaksanaan program persiapan kandang pemeliharaan unggas petelur. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Menerapkan konsep dan tujuan persiapan kandang dan
peralatan kandang ternak unggas bertelur. Jadi kalian di sini pada pembelajaran kali ini kalian bisa menerapkan konsep ini. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua dari pembelajaran kita menganalisis efektivitas program persiapan peralatan kandang dengan baik dan benar. Jadi kalian di sini bisa menganalisa tujuan efektivitas, berarti efektifnya apa itu peralatan kandang, kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Di samping pengenalan alat dan bahan dari peralatan kandang. Yang ketiga, melaksanakan persiapan brooding, pemeliharaan fasil starter, pemeliharaan ternak unggas bertelur dengan baik dan benar. Jadi di sini kalian sebentar pada akhir pembelajaran di keterampilannya kalian akan membuat brooding, ya, pembuatan brooding. Terakhir kita melakukan kalian membuat laporan. Laporannya itu nanti kan dalam bentuk SKPD, ya kan? Ada laporan kalian buat nanti tentang brooding prakteknya kalian itu untuk apa? Misalnya dari pembuatan broodingnya, ya kan? Kalian jelaskan di situ laporannya nanti. Pengenalan alat dan bahannya apa saja, lakukan dalam pembuatan brooding, mekanisme. Persyaratan dasar dari suatu kandang adalah sebaiknya memiliki syarat ini. Yang pertama, ini syarat kandang broodingnya ya. Kandang indukan namanya, ini syaratnya tidak tembus hujan, dilindungi jelas dari sinar matahari langsung, tidak kena banjir, tidak bisa dimasuki bulu. Yang keenam, mudah dibersihkan, memiliki pintu yang ada kuncinya. Ini persyaratan kandangnya. Jadi kandang itu dibedakan atas tiga ya. Atas tiga. Dia dibedakan berdasarkan metode. Apa itu metode? Cara pemeliharaannya. Ya. Jadi kandang dibedakan menurut cara pemeliharaannya. Ada namanya kandang indukan. Itu. Yaitu kandang buatan UC yang berfungsi untuk mempertahankan suhu lingkungan tempat tinggal ternak. Kalau kandang indukan itu sama kan dengan brooding? Sama, ya. Apa tujuannya kira-kira brooding itu? Apa tujuannya? Itu mempertahankan suhu, ya bagusnya tempat tinggal ternak. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa fungsinya brooding? Menggantikan indukan lain. Ya, menggantikan indukan. Ya, bagus Arlin ya. Semangat dah, semangat. Jadi brooding itu kan berasal dari kata seperindukan ya, seperindukan. Jadi kalau brooding itu diartikan indukan buatan, ya. Jadi prinsip dasar dari kekuatan brooding itu adalah kita menciptakan sesuatu yang sama dengan hidupnya. Dan kita lakukan ini kan mereka DOC ini dia tanpa induk. Jadi kita menciptakan lingkungan yang sama persis dengan yang dilakukan hidupnya. Itu tujuan utamanya kekuatan brooding. Jadi dari suhunya, pemberian tempat yang nyaman, ya, tempat makan yang tempat minumnya kita sediakan di situ. Terus yang kedua, kandang pembesaran. Jadi kita habis kandang indukan, kita pindahkan di kandang pembesaran. Kandang yang digunakan pada masa grower atau lepas sapi dari brooding. Jadi dia sudah berumur di atas 15 hari, ya, atau kisaran di atas BB-nya itu di atas 450 gram. Ya, kalau pada ayam broiler, ya. Kalau pada ayam telur, kita bisa melihat apakah DOC itu sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, baru bisa dilepas dari brooding.
Ya, jadi untuk pertama ini Pak Guru akan bagikan LKPD dulu yang pertama ke kalian. Jadi kalian isi di sini nama kelompoknya seperti biasa. Ya, kalian isi nama kelompoknya. Terus kalian isi di sini. Dari hasil penjelasan tadi, hasil pengamatan tadi, ya kan? Kalian tulis di sini, sebutkan alat dan peralatan kandang serta fungsi yang digunakan dalam pemeliharaan pasir starter. Jadi alat dan bahannya apa? Ya, alat dan bahannya apa? Yang kedua, sebutkan alat dan peralatan serta fungsi yang digunakan untuk pembuatan brooding. Ini. Yang ketiga, sebutkan alat dan peralatan serta fungsi yang digunakan dalam pembuatan pemanas buatan. Jadi sebelum kalian masuk di bacaan LKPD-nya, dulu akan kalian pakai intro melihat videonya. Perhatikan video. Jadi ini alat dan bahannya yang akan kalian kerja di LKPD. Dan perhatikan apa alat dan bahannya. Jadi kalian sudah menyaksikan video, sudah mengikuti pembelajaran, dan juga kalian kerjakan LKPD-nya. Waktu ya 5 menitan. Kalian presentasikan. Kelompoknya dibalik, kelompok 1 bacakan hasil pengamatannya kalian. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan alat dan peralatan kandang serta fungsi yang digunakan dalam pemeliharaan pasir starter. Jawabannya adalah tempat makan yang berfungsi sebagai tempat makanan atau pakan anak. Tempat minum berfungsi sebagai tempat minum kerak. Permanat lampu bohlam berfungsi sebagai permanat atau pengenal kerak. PK berfungsi untuk alat kerak dan termometer sebagai pengatur suhu. Sebutkan alat dan peralatan serta fungsinya yang digunakan untuk pembuatan brooding dalam pemeliharaan pasir starter. Tempat minum, tempat makan, sekam, lampu, termometer, templar. Sebutkan alat dan peralatan serta fungsi yang digunakan dalam pembuatan dalam pemeliharaan pasir starter. Tabung gas, gas oleng, korek, lampu bot, sarung tangan, masker. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang menanggapi, kami persilakan. Iya, bagus deh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan kelompok 2 menanggapi. Silakan, saya ditanyakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Apakah cuma itu saja alat dan bahan yang digunakan dalam proses pemeliharaan atau masih ada lagi?
Baik, terima kasih kepada kelompok 2 telah menegasi kelompok kami. Baiklah, teman saya akan dijawab tentang pertanyaan dari kelompok 2. Peralatan yang digunakan tidak hanya seperti tempat makan, tempat minum, atau termometer atau gas olek, tapi masih ada seperti tangga air untuk sanitasinya, seperti gerobak, alat pembersih, lumpur, dan lain-lain. Karena kita sebutkan. Kita kasih buka dulu. Jadi alat dalam pemeliharaan ternak unggas itu kan, kalau alat pemeliharaannya itu kita mencakup keseluruhannya, dari alat-alat operasinya yang bergerak atau tidak bergerak, kayak gerobak semua, selain peralatan yang ada di kandang, tempat makan, tempat minum. Ya, bisa dipahami? Sudah? Iya, kita kasih aplaus lagi. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 1. Kembali ke tempatnya. Sekarang kita silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Sebutkan alat dan peralatan kandang serta fungsinya. Alat dan bahan yang dipakai adalah tempat makan dan tempat minum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi DOC, serta pemanas untuk memberikan suhu optimal, bisa berupa lampu atau pemanas resolek, dan memberikan kenyamanan pada DOC. Sebutkan alat dan peralatan serta fungsinya yang digunakan untuk pembuatan roding dalam pemeliharaan fase starter. Alat dan bahannya antara lain roding ring. Untuk membuat roding diperlukan roding ring sebagai bahannya. Meteran untuk mengukur berapa ukuran roding yang diperlukan. Sekam atau serbuk kayu sebagai alas untuk mencegah suhu dingin serta bisa membantu menghangatkan DOC. Tempat makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi DOC. Silakan. Sebutkan alat dan peralatan serta fungsinya yang digunakan dalam berbagai pemanas kuadrat dalam pemeliharaan fase start. Alat dan bahan untuk menghasilkan pemanas kuadrat. 1. Bohlam lampu. Dengan bola lampu panas buatan bisa didapatkan karena segernya mudah didapat. 2. Tubuh berbahan bakar batu bara atau sesuai dengan tubuh panas. Kita kasih semangat. Kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi pengamatannya kelompok 2. Silakan. Ya, baiklah, saya akan menanggapi kelompok 2 yang tentang tadi peralatan dan bahan untuk pembuatan roding, yaitu sekam. Apakah sekam itu hanya sekam untuk apakah sekam yang hanya berfungsi sebagai penghangat atau alas kaki saja? Apakah ada bahan-bahan yang lain untuk sebagai alas kakinya ternak? Iya. Apakah hanya sekam atau ada yang lain? Maksudnya dari kelompok 1, apakah liter itu cuma sekam saja yang bisa dipakai? Apakah dari bahan lain mungkin yang bisa dipakai untuk jadikan liter sebagai alas kandangnya? Ya. Silakan kelompok 2. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sekam bisa diganti dengan bahan-bahan lain yang lebih mudah didapat, bergantung pada tempat pemeliharaan. Seperti bila dekat dengan tempat dengan pertanian bisa menggunakan sekam, tapi bila jauh dari sumbernya itu bisa menggunakan alternatif yang lain. Jadi kalau tidak ada sekam bisa menggunakan serbuk gergaji, itu ya, tepung, tongkol, jagung, pokoknya yang
bisa menyerap. Iya, menyerap. Baru kering tidak menimbulkan debu. Iya. Bagus kelompok tua. Kelompok tua kembali ke tempatnya. Baiklah anak-anakku, tadi kan kalian sudah melakukan pengamatan tentang alat dan peralatan yang digunakan dalam pemeliharaan ternak unggas petelur. Ya, dari fungsinya, ya kan, dari persiapan fungsinya sampai alat dan kandang dalam pemeliharaan sampai ya, itu. Sekarang kita akan masuk di materi pembuatan brooding. Ya, brooding itu sama dengan apa? Ya, induk buatan. Ya, bagus deh. Masuk di pembuatan induk buatan. Jadi pembuatan induk buatan itu sangat penting ya. Jadi keberhasilan dalam brooding, pemeliharaan brooding itu akan menentukan nanti periode berikutnya. Ya, kalau kita gagal di brooding, baik periode dari grower ke layarnya itu tidak akan berhasil dia. Seperti lambat produksi, terserang penyakit, ya kan? Jadi kalau sudah terserang penyakit pada masa brooding, maka akan berkelanjutan itu sampai masa-masa berikutnya. Terus masa pencapaian bobot badannya, ya kan? Itu akan terlambat. Itu kalau kita gagal dalam brooding. Jadi kalian sudah memperhatikan videonya, ya. Jadi itu video tentang cara pembuatan brooding. Sekarang kita menyusun jadwal kegiatan proyeknya. Jadi kita menyusun jadwal. Bagaimana cara tahapannya? Kita ya. Jadi jadwal ini yang pertama itu kayak tadi kan di video itu membersihkan kotoran dan sekam dalam kandang bekas panen. Itu dibersihkan ya. Pasang tirai, itu penutup kandang, itu dibersihkan semua, disemprot, dibersihkan kandangnya ya. Itu langkah pertamanya. Itu ya, langkah mana? Ini contohnya. Jadi sebelum kita melakukan proyek, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, jelas semua ya. Ya, sekarang kita menuju pembuatan proyek. Ya, silakan. Halo sobat adik-adik SMK semua, bagaimana kabar kalian? Saya Iko Gunawan SPT, saya mengajar di SMK Negeri 6 Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya bersama adik-adik dari SMK Negeri 6 Bau-Bau kelas 11 jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Pada kali ini saya bersama mereka akan melaksanakan praktikum pembuatan brooding atau kandang indukan pada materi pembelajaran agribisnis ternak unggas petelur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah siap? Siap. Apa moto kita? SMK bisa, SMK hebat. Bisa. Ya, bagus sekali. Adik-adik SMK semua, mari kita saksikan penampilan dari teman-teman kita dalam pembuatan brooding. Ya, silakan kalian pembuatan brooding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa SMK Negeri 6 Bau-Bau dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nama saya Arif Syarul dengan teman saya Laudin Vivaldi dan Laudin Muhammad Yasir. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan video pembuatan brooding dalam rangka cara pembuatan brooding untuk pemeliharaan unggas petelur fase starter. Dimulai dengan pengenalan alat dan bahan.
Pertama-tama alat dan bahan yang akan digunakan yaitu 2 cheek feeder, 3 buah cheek drinker atau alat minumnya. Kemudian ada alat lain lagi seperti timba serta termometer untuk mengukur suhu, spidol, gunting, tali, dan juga meteran. Serta ada lagi beberapa material seperti prodding ring, 2 buah ember, serta bahan-bahan yaitu APD seperti masker, kaos tangan, dan sepatu bot. Serta sumber pemanasnya yaitu pemanas tipe gas olek dengan sumber bahan bakar gas LPG. Sesudah itu, proses pembuatan prodding akan saya serahkan kepada kedua teman saya. Pertama-tama akan dimulai dengan teman saya menggunakan APD. Setelah beres dibentangkan terpalnya untuk sebagai alas, teman saya akan mulai mengukur menggunakan meteran. Tujuannya untuk mencari ukuran prodding yang akan dibuat dan untuk mencari garis tengahnya. Setelah menemukan ukuran yang tepat, setelah sudah ditentukan ukurannya, teman saya mulai merangkai proddingnya dan menyesuaikannya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
sekam ditangkap ke dalam rodi untuk digunakan sebagai liter. Kemudian mulai diratakan hingga rata. Dan diukur kedalamannya dengan menggunakan meteran. Setelah itu dengan memasangkan kertas bekas sebagai alat keduanya. Ya, Arif, Setelah kertas ini ditempatkan, kemudian lanjut dengan menempatkan tempat makan dan tempat minum untuk diose. Dan penempatan termometer untuk pengen mengukur suhu. Kemudian lanjut dengan pemasangan pemanas gasol. Pemanas digantungkan dan diatur sedemikian rupa. Dan dilakukan dengan penyambungan ke sumber gas lebih. kan Setelah terpasang dengan sumber gas, kemudian lanjut mengaktifkan pemanasnya. Lanjut dengan menyesuaikan suhu sekitar 35 derajat. Kami semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kita tadi sudah melakukan praktikum pembuatan brownies. Sekarang kita masuk diskusi. Ya, aku akan bagi kita cetak ini kegiatan duanya kalian. Jadi LKPD kegiatan ini kalian menulis apa-apa yang kalian lakukan tadi. Ya, cara melakukan brownies. Ada pertanyaan di sini, tuliskan alat dan digunakan dalam kegiatan brownies. Jelaskan cara melakukan brownies. Ya kan? Uraikan informasi. Jadi
informasi apa yang kalian dapat dari pembuatan browding itu? Ya, informasi ini kayak misalnya berapa suhunya itu, ya. Terus kalian buat kesimpulan dari hasil pembelajaran ini. Kesimpulan apa yang kalian bisa dapat? Ya, silakan. Ya, itu kita diskusikan. Kita kelompok 1 bacakan, presentasikan hasil LKPD-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pembuatan browding, yaitu sarung tangan, masker, sepatu bot, tempat makan, tempat minum, sekam, koran, termometer, semplat, dan lain-lain. Jelaskan cara melakukan pembuatan browding. Gunakan APD lengkap, pasang terpal, ukur titik tengah browding, pasang semplat menyerupai lingkaran, taruh sekam dengan ketebalan 7 cm, lalu taruh koran atau kertas bekas, lalu taruh tempat makan dan tempat minum. Selanjutnya taruh termometer dan pasang lampu serta pemanas yang baik dan benar. Ya, bagus ya. Kita kasih aplaus kelompok 1. Silakan kelompok 2 menanggapi hasil pengamatannya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kelompok 1. Apakah kegiatan yang diperoleh ada lagi? Ya, maksudnya kelompok 2, apakah informasi selain yang dibacakan itu, adakah informasi yang diperoleh? Ya, silakan. Yang diperoleh pembuatan browding, karena kesimpulan dari semua orang berbeda-beda. Karena dari kesimpulan kami hanya dapat ilmu dari pembuatan browding yang baik dan benar. Ya, Informasi yang kami dapat adalah kami jadi tahu cara mengetahui ketebalan browdingnya, ketebalan liternya berapa dan lingkaran semplatnya berapa, pemasangan lampunya bagaimana atau pemasangan pemanasnya. Enggak. Dulu kelompok 1. Jadi banyak informasi yang diperoleh dari cara pembuatan browding, cara penyiapannya, ukuran lebarnya browding, ya kan, ketebalan liter, itu. Dari suhunya, itu ya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Bagus ya kelompok 2. Terus pertanyaannya, kita kasih aplaus lagi, semangat ya. Membuat lingkaran browding kan kita cari dulu berapa diameternya. Diameter itu garis melintang antara browding yang sisi kanan dengan sisi kirinya. Ya, jari-jari itu kan dibagi ya. Kalau kita sudah dapat titik tengahnya, baru dibagi berapa jari-jarinya. Ya, berapa jari-jarinya. Bagus sekali. Kita kasih aplaus semangat. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Tidak ada. Ya. Sudah jelas semua. Bagaimana perasaannya kalian praktek hari ini? Apa kesimpulan yang kalian bisa dapat dari pelajaran hari ini? Silakan. Kami dapat mengetahui cara pembuatan browding yang baik dan benar. Ya, kita dapat melakukan cara pembuatan browding yang baik dan benar. Ya. Apalagi ada yang tambahkan? Kasih besar.
kita akan mempersiapkan kedatangan instruksinya. Ketua kelas mungkin dulu doa teman-teman. Silakan. Maka teman-teman bisa berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, siapkan. Siap. 1, 2, 3.